Oke teman-teman, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install ZimAOS di Proxmox UI ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lama di channel ini sudah tahu saya pernah buat video short untuk bagaimana cara install ZimAOS ini ya, seperti itu. Nah, kebetulan baru kali ini saya akan buat tutorialnya ya. Karena memang mohon maaf teman-teman keteteran ya, dan juga saya masih ngerangkum untuk tutorial lainnya. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID ya, seperti itu. Yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman download terlebih dahulu untuk ISO ZimOS ya, tinggal teman-teman ketik saja download. Nah, seperti ini, download ISO ZimOS. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal download saja untuk ISO-nya, biasanya dari GitHub. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal download saja dari GitHub-nya. Di bawah ini nanti teman-teman cari ya untuk ISO-nya. Nah, kemudian juga jika teman-teman bingung atau pengen download yang saya pakai, nanti akan saya taruh di repo ya, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman, setelah teman-teman download untuk ISO-nya, pastikan teman-teman upload terlebih dahulu di Proxmox-nya ya. Punya saya sudah saya upload di bagian ISO image ini. Nah, di bagian ISO image ini sudah terupload. Nah, di sini ada ZimOS yang ISO ya, bukan yang installer.img ya, tapi yang ISO. Nah, jadi kita akan install via ISO saja ya, bukan via installer image ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah diupload kita buat VM terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau VM biasanya saya kasih ID 200 ke atas. Nah, di sini kebetulan 201, 202, 203, 204, 205. Nah, yang kosong itu 206 ya. Saya kasih 206. Nah, seperti ini. Kemudian untuk name-nya silahkan terserah teman-teman, saya kasih Zima coba saja seperti ini, mencoba, karena saya sudah install untuk production yang di sini atau di server yang R720. Nanti mungkin akan saya coba install juga di mini PC T9 Plus ya, seperti itu. Sorry, atau di mini PC Dell N03D saja ya. Kalau T9 Plus itu sudah Proxmox, jadi biarkan saja. Kemudian kita tinggal next saja. Nah, di sini teman-teman pastikan arahkan untuk storage-nya. Kalau biasanya yang baru teman-teman ini sedikit. Nah, punya saya karena ada 3 untuk disknya, jadi saya tadi uploadnya di RAID 5 dengan kebetulan size-nya itu 2,1 tera variabel ya, atau sekitar 4 tera totalnya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja ISO image-nya. Nah, di sini ada ISO untuk installer ZimOS ya. Pastikan pilih yang ISO ya, bukan yang installer image ya. Seperti ini. Untuk guys OS-nya ini biarkan saja. Nah, kita next saja teman-teman. Nah, di sini untuk BIOS-nya. Nah, untuk ZimOS agar berjalan dengan normal, teman-teman pilih OVMF UEFI ini, kemudian centang hilangkan checklistnya ya, uncheck ya. Seperti ini untuk add EV disk seperti ini. Untuk TPM juga jangan dicentang, tinggal kita next saja. Kemudian untuk disknya ini karena storage-nya saya ada di RAID 5 yang paling banyak, jadi saya taruh di RAID 5. Nah, kemudian di sini untuk size-nya teman-teman sesuaikan kebutuhannya. Saya kasih 64 GB saja teman-teman, karena ini tutorial. Aslinya 32 GB cukup ya, cuma ya setidaknya kita cari aman. Nah, seperti ini teman-teman pakai SATA atau IDE, saya pakai SKC saja, biarkan by default saja. Kemudian tinggal kita next saja teman-teman. Nah, jangan lupa ya tadi di bagian disk ini sesuaikan ya untuk storage-nya dan juga disk size-nya. Nah, kita next saja. Nah, kemudian untuk total core-nya sesuaikan dengan spesifikasi dari CPU teman-teman masing-masing ya. Kalau punya saya karena kebetulan ada 32 core, jadi akan saya isi saja. Di sini saya isi 8 core saja sudah cukup. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memorinya saya isi 8 GB ya, setidaknya minimalnya. Aslinya 4 GB itu cukup, namun kita cari aman saja ya teman-teman. Isi 8 GB ya, seperti itu. Ini 8192. Kemudian tinggal kita next. Nah, untuk network sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau di rumah teman-teman menggunakan VLAN, silahkan gunakan VLAN, tapi karena saya tidak menggunakan VLAN, saya biarkan saja. Kemudian tinggal kita next saja. Nah, kemudian setelah ini teman-teman pastikan centang start after created boleh, atau tidak dicentang juga boleh ya, seperti itu. Tinggal finish saja. Kalau saya centang biar nanti auto start ya, seperti itu. Nah, setelah ini selesai teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu bahwasanya di sini masih statusnya unknown ya. Ini masih proses. Nah, jika sudah ada uptime seperti ini tinggal kita konsul saja.
Nah, dia akan ngebot teman-teman untuk ZimOS-nya. Nanti setelah ngebot seperti ini kita tinggal enter saja. Nah, dia akan masuk di tahap instalasi ya, seperti itu. Kita tunggu saja sebentar karena biasanya dia akan ada di tahap inisiasi ya, namanya seperti itu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, di sini kita akan diarahkan ke dua opsi. Yang pertama yaitu install dan yang kedua reboot. Karena kita akan install, jadi kita pilih yang pertama, tinggal enter saja. Kita tunggu. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul untuk disknya yang akan teman-teman install ya. Kebetulan karena saya di Proxmox, jadi terbacanya itu Kimo ya. Seperti itu. Kita tinggal oke saja. Kemudian di sini ada prompt ya, katanya datanya akan dihapus atau di wipe out ya. Tinggal kita pilih yes saja. Kemudian selanjutnya nanti akan ditanya lagi ya, jika dilanjutkan maka akan di formatnya. Kita tinggal yes saja teman-teman karena kita akan install ya, seperti itu. Kita biarkan. Kita tunggu untuk prosesnya teman-teman karena memang cukup memakan waktu ya. Sekaligus juga memang kalau instalasi tergantung dari storage yang teman-teman gunakan. Kalau di saya pribadi, karena kebetulan saya menggunakan hard disk ya, jadi jangan berharap secepat SSD karena memang saya pakai RAID ya. Jadi ada sekitar 6 hard disk ya, 7 hard disk 1 tera. Saya RAID 5. Nah, yang sisanya itu saya RAID 1 2 ya, seperti itu. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Ini tergantung dari storage teman-teman dan juga spek yang teman-teman pasang atau teman-teman tentukan di Proxmox-nya ya, seperti itu. Kebetulan punya saya tidak terlalu tinggi juga, tapi ya setidaknya standar lah. Dengan 8 core CPU, kemudian 8 GB RAM dan 64 GB storage ya teman-teman. Kita tunggu saja teman-teman untuk proses instalasinya. Nanti ini memakan waktu ya, biasanya kurang lebih 2 sampai 10 menit ya, tergantung dari storage teman-teman. Kalau di saya pribadi ya kurang lebihnya segini ya, mungkin butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menitan lah. Nah, setelah proses instalasi selesai teman-teman, nanti di sini teman-teman disuruh untuk meremove instalasi medianya. Jadi di sini teman-teman tinggal masuk di bagian hardware saja. Kemudian nanti pilih yang CD atau DVD drive. Nah, ini kita pilih yang do not use any media, tinggal di oke. Nah, ini setelah selesai baru teman-teman enter ya atau restart ya, tinggal di oke saja. Nanti dia akan merestart sendiri ya, seperti itu. Sampai nanti prosesnya selesai dan juga muncul untuk IP address dan juga untuk aksesnya ya, seperti itu. Nanti di sini muncul seperti biasanya kalau Linux atau Debian ya, nanti munculnya kurang lebih di monitor atau di layarnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai IP address untuk akses dari ZimOS-nya ini muncul ya, seperti itu. Kita tunggu saja teman-teman karena memang setidaknya ya ini butuh proses ya, inisiasi awal ya, seperti itu. Nanti setelah ini kita akan setup, kemudian saya akan kenalkan fitur-fitur dan pembeda sedikit antara ZimOS dengan CasaOS ya, seperti itu. Nah, di sini sudah muncul untuk tampilannya. Nah, kebetulan untuk CLI-nya kurang lebih seperti ini ya, ZimOS. Kemudian juga di sini ada ZimOS Web UI katanya di bawah ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung direct akses via IP address ya, 192.168.10.132 ya. Kita akan coba akses teman-teman di 192.168.10.132 ya, seperti ini. Nah, untuk tampilan ZimOS kurang lebih seperti ini. Saya akan hapus saja dari adblock seperti ini biar tidak keblok. Nah, seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan bahasa lain silahkan, namun Indonesia di sini belum tersedia ya untuk bahasa Indonesia. Jadi kita pilih English US saja, tinggal kita centang, kemudian tinggal kita next. Kemudian teman-teman masukkan untuk lokal account-nya ya. Kita buat saja contoh semisal admin. Nah, di sini admin 1212, admin 1212 saja biar mudah untuk mengingat. Nah, seperti ini. Kita tinggal next saja. Nah, untuk di bagian tab introducing ZimOS kita pilih dashboard langsung ya. Kalau teman-teman ingin langsung install atau start from file silahkan ya. Tapi karena kita awal-awal jadi kita langsung ke dashboard saja. Nah, di sini teman-teman akan dikenalkan dengan nama Zima Client untuk smart konektornya. Nah, jadi di sini kurang lebih dia akan mengintroduce bahwasanya Zima Cube bisa teman-teman akses via PC, Mac dan juga menggunakan aplikasi namanya Zima Client ya untuk switching antar network port ya, seperti itu. Tinggal kita next saja. Ini kita next saja, kita biarkan untuk peer drop. Nah, nanti bisa peer drop juga dari Mac ke ZimOS ya, seperti itu. Tinggal kita
close saja, atau teman-teman mau download Zima client boleh. Saya tidak akan download, jadi kita close saja seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, tampilan Zima OS-nya cukup keren, atau memang lebih advance lah ketimbang CasaOS yang memang fitur-fiturnya lebih lengkap ya teman-teman. Namun yang belum saya coba yaitu untuk App Store-nya ya, karena App Store-nya ini mungkin mirip dengan CasaOS. Jika teman-teman tahu atau punya saran silahkan komentar di bawah ya. Karena untuk lebih lengkapnya saya kurang paham apakah nanti untuk store di CasaOS itu sama ya. Tapi kalau lihat di bagian apps ini, nah di bagian more, dia nanti akan diarahkan ke CasaOS App Store ya. Nanti teman-teman bisa pasang App Store yang lain biar banyak ya. Karena bawaan dari Big Bear CasaOS ini sedikit ya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba-coba saja jika ingin install apps dan lain-lainnya ya. Seperti itu teman-teman bisa coba jika ingin running apps yang teman-teman ingin install ya. Seperti itu. Mungkin untuk aksesnya sedikit lebih berat ketimbang CasaOS ya. Namun untuk fiturnya teman-teman cukup lengkap ya kalau ZimOS ini. Nah, fitur yang bisa kita unggulkan yaitu yang pertama ada namanya backup. Nah, jadi teman-teman jika malas atau istilahnya saya malas untuk backup, nanti kita akan coba tutorial di selanjutnya dan di video-video selanjutnya bagaimana cara menggunakan backup ini ya seperti itu. Kemudian juga di sini ada ZVM atau ZimOS Virtual Machine. Nah, sini ada Zima Virtual Machine. Jadi teman-teman bisa install Windows, mau Windows 11, mau Windows 10, dan juga beberapa distro Linux yang memang sudah disediakan oleh ZimOS ya, mau Ubuntu 26, Arch Linux, Linux Mint, Debian, dan Fedora ya. Nanti mungkin untuk tutorialnya akan di next video saja teman-teman. Kita akan introduce dulu. Kemudian juga untuk PeerDrop, ini teman-teman bisa akses saja PeerDrop jika teman-teman menggunakan PeerDrop mau dari macOS atau mau dari Windows. Kemudian di sini ada Icewell Community ya, ini hanya nanti akan dimasukkan ke Zima Space ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang paling penting yaitu setting teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada device info teman-teman, jika ingin cek device infonya seperti apa dan spesifikasinya seperti ini ya. Nah, ini karena memang di sorry di Proxmox jadi kurang lebih tampilannya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa ganti nama juga dari ZimOS. Untuk namanya teman-teman bisa ganti saja ya seperti itu. Kemudian di sini ada Get ZimOS Plus. Jadi teman-teman jika langganan atau akses ZimOS Plus silahkan tinggal klik get saja. Kemudian di sini teman-teman tinggal ganti wallpaper, login screen, bahasa. Di sini teman-teman bisa ganti ya. Kebetulan kayaknya bahasa Indonesia belum ada. Jadi ya maklum lah teman-teman. Kemudian di sini ada waktu, time format untuk search engine dan juga portnya. Jadi teman-teman jika tidak ingin menggunakan port 80, teman-teman bisa ganti saja ya. Kalau saya biasanya ganti ke port-port yang memang jarang dipakai seperti itu. Kemudian di sini ada power loss untuk UPS. Jadi jika teman-teman menggunakan barebone atau istilahnya langsung PC, teman-teman bisa langsung konfigurasi saja ya. Di sini ada reset, kemudian di sini yang paling penting yaitu namanya developer mode. Developer mode ini teman-teman bisa mengunlock istilahnya beberapa features yang memang di lock oleh ZimOS sendiri, seperti untuk beta experience, kemudian untuk SSH atau SSH. Jadi teman-teman bisa mengakses SSH ke ZimOS via developer mode ini ya. Kemudian ada DLNA, ada HTTPS, kemudian ada Samba ya. Kebetulan yang ini memang default diaktifkan ya. Kemudian juga di sini ada Samba 1, kemudian ada multi channel ya untuk Thunderbolt jika teman-teman menggunakan barebone atau bare metal langsung ke PC-nya ya seperti itu. Kemudian di sini ada AI search dari Zima AI. Tapi saya belum pernah pakai ya, mungkin nanti akan di next video saja. Kemudian di selanjutnya yaitu storage. Jadi teman-teman jika main RAID ZFS, teman-teman bisa ya main di sini. Cuman karena memang saya di virtualisasi sudah di bawahnya RAID ya, masa ada RAID di dalam RAID ya. Tapi teman-teman bisa komentar juga ya seperti itu. Kemudian di network, nah di sini teman-teman bisa konfigurasi untuk portnya. Jika multi port di PC-nya atau di PC-nya itu ada 2 port, silahkan teman-teman konfigurasi tanpa perlu via CLI. Kemudian di sini ada virtual remote, kemudian ada Ethernet, dan juga di sini ada remote access ya. Nah, remote access ini teman-teman bisa akses via Zima client atau teman-teman bisa akses via web dari Zima Space nanti ya. Nanti akan saya sertakan di video selanjutnya saja. Kemudian di apps, nah di sini lebih lengkapnya yaitu teman-teman bisa cek beberapa alokasi storage yang memang digunakan oleh ZimOS, dan juga teman-teman manajemen untuk kontainer yang diinstal via ZimOS atau CasaOS ya biasanya kita bilang. Nanti lebih mudah ya, contoh kayak Docker untuk cache clean up-nya. Di sini ada fitur yang memang teman-teman bisa
hapus. Contoh semisal teman-teman sudah download image, habis itu image-nya tersebut tidak terpakai atau unused, nanti teman-teman bisa tinggal centang saja kemudian di rescan dan di delete ya, seperti itu. Kebetulan punya saya kosong karena baru diinstal ya. Mungkin seperti itu saja untuk instalasi Zima OS. Nah, di sini teman-teman bisa ikut juga. Di sini ada Chinese New Year plus back giveaway time. Bisa dapat Zima OS yang kedua ya, atau Zima OS 2 ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out.